Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau sharing lagi peluang usaha yang nggak ada matinya, yaitu produk rokok. Ya, sebelumnya saya beberapa video yang lalu ya guys, saya udah nggak mau membahas rokok sebenarnya ya. Tapi karena banyak yang request juga ya, banyak yang kirim email, banyak yang DM Instagram saya, jadi saya buatkan video ini untuk kalian ya. Jadi karena saya sudah meluangkan waktu untuk membuat video ini, jadi bagi kalian yang request, tolong luangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai supaya kalian paham ya. Saya memasukkan produk rokok ini dalam kategori produk yang nggak ada matinya. Kenapa? Alasannya akan saya jelaskan di video ini, jadi jangan kemana-mana, disimak terus video ini sampai selesai. Oke, rokok. Berbisnis rokok itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Ada kelebihan dan kekurangannya juga, guys. Yang pertama, kelebihan produk rokok adalah produknya itu perputarannya cepat. Itu sih kalau misalnya kita bermain produk rokok. Tapi tergantung juga kalian bermain produk rokok yang fast moving atau yang slow moving. Untuk produk-produk rokok seperti Cukai A, seperti rokok Sampurna Mild, Jarum Super, Gudang Garam Filter, itu masuk dalam kategori rokok dengan cukai A. Itu rokok yang udah punya nama besar. Tapi untuk rokok yang cukai B ya guys, itu seperti rokok-rokok yang masih baru, rokok yang masih dalam tahap perkembangan. Nah, itu masuk dalam kategori produk yang perputarannya itu lambat, tapi untungnya bisa gede. Nah, ini juga akan saya jelaskan di video ini ya. Jadi begini, tentukan dulu produk rokok apa yang akan kalian bawa ya. Nah, untuk cara mencari produk rokok yang pasti laku dijual, saya juga sudah share beberapa kali ya guys. Kalian bisa survei ke grosir, kalian tanya, Koh atau Mbak atau Pak, di sini rokok yang paling laku apa? Kalian lakukan itu ke beberapa grosir, jangan hanya di satu grosir. Karena gini ya, kalau apabila sebuah produk itu laku di grosir, otomatis produk itu akan laku di pasaran, di warung-warung retail. Karena grosir itu adalah pusat perbelanjaan, tempat kulaannya warung-warung sama toko-toko yang kecil. Itu belanjanya pada di grosir. Tempat kulaannya para pemilik toko kelontong. Seperti itu guys. Nah, tentukan dulu juga nih, kalian mau produk rokok yang apa yang ingin kalian bawa? Yang perputarannya cepat atau perputarannya lambat? Kalau yang perputarannya cepat, seperti misalnya saya mau berbisnis rokok Jarum Super. Saya beli rokok 1 bal di grosir Jarum Super, saya puterin. Itu untungnya cepat, tapi maaf, perputarannya cepat, tapi persaingannya ketat. Persaingannya ketat dan rawan terjadi perang harga untuk produk rokok yang udah terkenal. Bukan hanya rokok, semua produk yang udah terkenal itu pasti terjadi perang harga. Karena apa? Ketatnya persaingan. Entah itu persaingan antar sesama brand, persaingan dengan para sesama sales freelance, bahkan persaingan dengan sales resmi dari distributor produk tersebut. Karena semakin produk itu laku di pasaran, maka si sales resmi juga ditarget lebih banyak sama pihak distributor. Seperti itu. Yaitu saya juga pernah bekerja di salah satu distributor, produknya itu saya bisa menjual sangat banyak. Itu target nggak diturunkan, malah dinaikkan. Besok kecapai lagi, dinaikkan lagi. Seperti itu terus, itu hukum distributor seperti itu guys. Jadi ya itu resikonya. Terus gini, yang kedua, kalau kita mau bermain produk rokok yang murah, nah ini yang menarik. Kita bisa mengambil untung lebih banyak. Tapi kelemahannya perputarannya cepat dan kita susah melakukan NOO. NOO itu new open order atau membuka toko baru. Warung atau toko biasanya kalau ditawari produk baru nggak mau. Mas, ini produk masih baru, ini produk belum masuk iklan mas, ini produk belum ada yang tanya mas, dan berjuta-juta alasan lainnya pemilik toko menolak sales yang membawa produk baru. Tapi itu tantangan kita. Kalau saya lebih suka membawa produk rokok yang belum terkenal. Why? Ya karena saya bisa mendapatkan cuan lebih banyak, kompetitor saya lebih sedikit, ya enggak? Walaupun perputarannya memang agak lama, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya suatu saat produk saya jadi, ya laku di pasaran, enak. Jadi kalau bisnis rokok itu nggak ada matinya. Dengan catatan gini, kita udah punya konsumen loyal dan kita juga sudah punya outlet aktif. Jadi gini guys,
dalam dunia rokok ada beberapa hal yang benar-benar wajib kalian lakukan. Yang pertama adalah branding, yang kedua adalah sampling, yang ketiga adalah pengarahan atau istilahnya apa ya, mengedukasi para perokok, memperkenalkan produk rokok kalian. Pak, bapaknya rokoknya apa? Misalnya, ini dikasih. Kalau misalnya mau beli di toko sana udah ada ya Pak ya. Tadi warung Bu Tuti udah ngambil sama saya. Kalau rokok ini enak, Bapak belinya di sana. Ini harganya Rp10.000 Pak. Seperti itu. Ya, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan guys. Nah, apabila kita udah punya konsumen loyal, itu enak lagi. Konsumen loyal tuh gini. Misalnya rokok saya Sampurna Mild. Saya kalau nggak ngerokok Sampurna Mild, mending saya nggak usah rokok sekalian. Nah, itu bisa dikatakan saya adalah perokok loyalnya Sampurna Mild. Nah, kalau misalnya kita udah punya banyak orang yang mempunyai mindset seperti itu, misalnya saya membawa rokok merek A, tipe brand A. Kalau misalnya saya nggak ngerokok brand A itu, rokok dari Mas Bangkit, saya mending nggak usah rokok. Nah, itu saya berarti udah punya konsumen loyal. Lah, enaknya apa? Hubungannya apa, Mas? Kalau konsumen loyal, itu otomatis dia akan menyuruh para pemilik toko atau pemilik warung, Bu, nek misalnya sales rokok A datang ke sini, beli yang banyak Bu, jangan sampai kehabisan. Nanti saya yang larisin Bu. Nah, akhirnya pemilik toko akan ngejar saya, Mas. Saya besok ambilnya biasanya 1 bal, sekarang saya ngambilnya 3 bal lah, buat stok nggak apa-apa. Itu enaknya guys, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan, kita ciptakan dulu konsumen loyal. Kalau konsumen loyal kita udah punya beberapa, kita akan mendapatkan yang namanya outlet aktif. Outlet aktif akan ngejar-ngejar kita terus, untung kita akan lebih banyak. Bahkan kalau misalnya kalian udah sampai di titik itu, kalian nggak perlu keliling guys. Kalian bisa melakukan yang namanya sales by order. Tinggal bikin story aja guys, open order, udah banyak yang WA. Kalian bisa buktikan sendiri kalau misalnya kalian udah bertahun-tahun menjadi sales lapangan. Ya, nggak selamanya sales lapangan itu selamanya bekerja di lapangan guys. Nggak selamanya sales lapangan itu bekerja muter-muter nyari NOO, nyari NOP, nyasar di tengah-tengah pedesaan, di tengah-tengah perkotaan. Nggak selamanya, ya. Jadi anggaplah semua yang kita lakukan proses, ya. Yang namanya proses ya memang seperti itu, susah. Tapi kalau misalnya kita konsisten, kita istilahnya itu nggak nyerah lah, yakin sama saya, percaya sama saya, akan ada titik di mana kita itu bisa menikmati jerih payah dari usaha yang sudah kita lakukan dulu-dulu. Seperti itu, ya. Itu adalah bisnis rokok, kenapa nggak ada matinya. Yang paling pokok, bermainlah rokok yang ada cukai resminya, ya, yang legal. Karena banyak sekali produk-produk rokok, bahkan produk-produk yang belum izin BPOM itu murah-murah harganya. Seperti obat-obatan, seperti makanan yang belum punya izin BPOM, itu harganya murah, tapi ya resikonya kalian tanggung sendiri. Saya nggak akan membahas rokok-rokok non cukai ataupun produk yang tidak memiliki izin BPOM, karena nanti malah terjadi pro dan kontra. Kalian bisa cek sendiri di blog atau di channel YouTube lain yang membahas hal-hal ini ya guys. Atau dicek di Google undang-undang yang mengatur perdagangan rokok non cukai atau produk non BPOM. Itu ada, kalian tinggal baca sendiri aja guys. Oke. Makasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Di-share ke sosial media yang kalian miliki ya, supaya channel ini bisa lebih besar lagi. Jadi saya lebih semangat lagi juga dalam membuat video-video yang lebih bermanfaat. Dan bagi yang ingin menonton video saya selanjutnya, diklik tombol subscribe, lonceng dinyalain supaya saat saya upload video terbaru kalian bisa langsung nonton. Dan follow Instagram saya @bangkit_real. Ya, linknya ada di deskripsi. Tonton video saya yang lain juga lewat playlist video supaya lebih berurutan. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.